Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tayyib, kita lanjutkan kembali pertemuan kita untuk membahas soal-soal ujian madrasah ya, yang ini harus antuna fahami bersama gitu ya. Antum dan antuna harus fahami bersama agar bisa mengerjakan soal ini dengan benar. Taib. Sekarang kita lanjut dulu ke pembahasan matrik ya. Matrik yang perlu dipahami adalah beberapa poin yang harus dipahami adalah yang pertama tentang matrik gitu ya, tentang matrik. Misalkan ini ada matrik A. Biasanya matrik itu disimbolkan dengan apa? Ini agak error ini. Ya, matrik disimbolkan dengan seperti ini. Misalkan matriknya ini adalah 1 2 3 4. Ini ya. Nah, ini namanya matrik. Gitu ya. Yang perlu kita pahami pertama adalah penjumlahan. Misalkan ini B nya adalah 0 1 min 1 2 gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah A tambah B. Kalau A tambah B ya tinggal apa? Matrik-matriknya ini ditambahkan. Ya enggak? Matrik-matriknya ini ditambahkan. Yang sesuai dengan elemennya ditambahkan. Ya, ini berarti 1 ini sesuai dengan 0. Berarti 1 tambah 0. Nah, di sini aja ya. Itu 1 tambah 0 berapa? 1. 2 sesuai dengan 1. 2 tambah 1 3. 3 tambah min 1 2. 4 tambah 2 6. Nah, ini ya. Atau misalkan matrik itu dikalikan dengan suatu konstanta, misalkan 2A. Ini berarti nanti 2 dikali 1 2 3 4. Ini artinya semua elemen ini dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Berarti sini 6, sini 8. Gitu ya. Nah, setelah itu ini kalau penjumlahan sama pengurangan sama aja ya. Kalau min ya min. Kemudian perkalian antar matrik. Ya, perkalian antar matrik, yaitu misalkan A kali B. A kali B berarti 1 2 3 4 nanti dikali dengan 0 1 min 1 2. Nah, ini nanti perkaliannya adalah baskom, baris kali kolom. Baris itu ini, kolom itu ini. Ya. Nah, baris pertama kali kolom pertama, nanti letaknya di sini. Berarti caranya adalah 1 kali 0 berapa? 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah min 2. Nah, gitu ya. Nah, nanti hasilnya berapa? Min 1. Letakkan di sini, ya kan? Kemudian setelah itu baris pertama dengan kolom kedua. Berarti 1 kali 1 1 ditambah 2 kali 2 4. Hasilnya berapa? 5. Ditaruh di sini. Terus baris kedua kali kolom pertama berarti 3 kali 0 0 ditambah 4 kali min 1 min 4. Hasilnya min 4. Gitu kan? 3 kali 1 3 ditambah 4 kali 2 8. Hasilnya berapa? 11. Gitu ya. Ini hanya perkalian. Tip. Kemudian yang perlu diingat juga adalah apa? Transpose. A transpose. A transpose itu berarti apa namanya? Baris dijadikan kolom. Ini awalnya 1 2 baris kan, maka dia jadi kolom. 3 4 baris, maka dia jadi kolom. Gitu ya. Kemudian determinan. Nah, determinan A itu rumusnya adalah AD min BC. Ya, ini berarti 1 dikali 4. Ya, Van nggak pakai. Berarti 1 dikali 4 dikurangi 2 dikali 3. Nah,
Berarti hasilnya adalah 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Gitu ya. Ya, ini determinan A. Nah, sekarang kalau A inverse. Nah, A inverse itu berarti seperdeterminan A dikali ini matriks A-nya ini 1 dengan 4 dirubah posisi. Gitu ya. Satunya di sini dirubah ke sini, 4-nya di sini pindah ke sini. Kemudian 2, 3 enggak dirubah posisi, cuman tandanya berubah. Awalnya positif jadi min, awalnya min jadi positif. Berarti di sini dari min 2 sini jadi min 3 karena awalnya positif semua. Ya kan? Nah, berarti ini sama dengan 1 per min 2, gitu kan? Nah, dikali 4 kali min 2 kali min 3 kali 1. Gitu ya. Ini gampang. Tulis begini boleh atau dikalikan boleh. Min setengah kali 4 kan min 2. Min setengah kali min 2 1. Min setengah kali min 3 kan 3 per 2 positif, ya kan? Min setengah kali 1 tetap min setengah, gitu ya. Nah, ini hasilnya ini. Yang penting antuna tahu ini. Ini namanya apa? Inverse. Kemudian apa namanya? Ya, sementara ini nanti apa namanya? Kalau ada soal-soal lain bisa di apa namanya? Kita bahas selanjutnya, gitu ya. Ini poin-poinnya dulu. Antun bisa pause dulu kemudian ditulis, gitu ya. Tapi sekarang kita kerjakan nomor 12. Di situ diketahui A-nya adalah soalnya panjang banget ya. 5x min 2 3, kemudian 4, kemudian 2J, gitu ya. Lah, B sama dengan apa itu? J min 4, kemudian 0x. Nah, kemudian C adalah apa itu? 13, 6, 12, 10, gitu kan. Lah, 2A dikurangi BT sama dengan C. Nah, 2A dikurangi B transpose sama dengan B transpose Afan, B transpose sama dengan C. Nanti nilai X berapa, nilai Z berapa, gitu kan. Ya, sekarang kita kalikan dulu, kita operasikan dulu ini, ya. Oke, sekarang 2A berarti 2 dikali ini, ya kan. Jadi apa? Jadi 10x min 4. Ininya jadi dikalikan 2 6. Terus ini 8, ini kalikan 2 4J. Gitu kan? Nah, ini dikurangi B transpose. B transpose-nya ini kan B. B transpose-nya tadi apa? J-nya di sini, min 4-nya di sini. Ya kan? Nah, kemudian ini X ya. Ini X. 0-nya di sini, X-nya di sini. Loh, gitu. Ya enggak? Nah, ini akan sama dengan C. Berarti 13, 6, 12, 10. Kalau kita jabarkan jadi apa? 10x min 4 T min Z, gitu kan, akan sama dengan berapa? 13, ya kan, sama dengan 13 kan. Ya, ini kalau dikumpulkan X nya jadi 10x min Z, gitu kan. Nah, min 4 pindahkan ke sini supaya angka dengan angka, variabel dengan variabel, X nya jadi kumpul satu, angka kumpul jadi satu, jadi min 4 pindah sini jadi plus, jadi 17, ya kan. Nah, ini persamaan pertama, dapat persamaan pertama. Yang kedua adalah 4J, terus 4J dikurangi X, gitu kan, sama dengan berapa? 10. Atau kalau kita balik menjadi min X plus 4J sama dengan 10, supaya X nya di depan, gitu kan. Ya, supaya X nya di depan. Baik, sekarang kita akan akan mencari, gitu ya, mencari apa? Mencari nilai XJ dulu, ya kan, mencari apa? Nilai XJ dulu. Ya, sekarang supaya kita bisa mencari nilai XJ, maka kita eliminasi, ya kan. Nah, ini tadi ada ini, kemudian yang bawah ada min X plus 4J sama dengan 10.
ya enggak? Nah, supaya enak, apa yang mau dibuang? Yang mau dibuang apa? Y-nya aja ya. Ini dikalikan berapa ini? Kalikan 4, ini kalikan 1. Ya, ini dikalikan 4 jadi apa? 40x min 4y sama dengan 68, ya kan? Terus yang bawah kalikan 1 tetap sama ya, min x plus 4y akan sama dengan 10. Nah, plus berarti dikurangi plus karena tandanya beda, ya kan? Ya, 40 ditambah min 1 39x, ya kan, sama dengan 78. Berarti x nya 2, ya kan? Nah, x nya 2 dimasukkan ke sini jadi 20, ya kan? Nah, 20 dimasukkan ke sini jadi apa? Min kan, 17 dikurangi 20 min 3, min y min 3, berarti y nya berapa? Y nya adalah 3. Nah, ketemu. Nanti dicari kayak kemarin ya. Nah, sehingga nilai apa? Nilai x min 2y nya adalah, x nya tadi berapa? X nya 2 dikurangi 2 kali 3, berarti 2 dikurangi 6 sama dengan min 4, gitu ya. Nah, ini mudah sekali ya, di pause kemudian ditulis. Baik. Kemudian ya, nomor 13. Berarti dicari dulu, kan ada pertanyaan apa itu? Ada pertanyaan S sama dengan, S nya nggak usah saya tulis lagi ya, R dikurangi QP, gitu kan? Nah, sehingga kita cari dulu matriks QP. Nah, QP nya kita cari dulu. QP sama dengan Q matriksnya Q apa? Min 22 terus 4 min 5 dikali dengan min 2 min 3 min 1 1. Nah, gini kan. Yuk, kayak tadi langsung min 2 kali min 2 4 ditambah 2 kali min 2 4 ditambah min 2 ya kan. Nah, terus min 2 kali min 3 6 ditambah 2 8, terus min 8 ditambah 5 min 3, ya kan. Nah, min 3 kemudian min 12 ditambah min 5 min 17, gini ya. Nah, ya, baik, itu QP nya, ya kan. Nah, sehingga S sama dengan R min QP. Ya, R nya apa itu? R nya adalah 7 min 5 65, 7 min 5 65. Ini materi yang mudah ini. Dikurangi 28 min 3 min 17, gitu ya. Nah, dikurangi 7 kurangi 2 5 min 5 min ini min 13, ini 9, ya kan, ini 22. Nah, berarti cari dulu determinannya. Kalau mencari S inverse berarti cari dulu apa? Determinan S adalah 5 kali 22 110 dikurangi 9 dikali 13 berapa? 117 min 117. Ini min kali min plus jadi plus ya, berarti 110 plus 117 ini 227. Ini kayaknya nanti nggak ada jawabannya, Mbak ya. Nah, ini karena panjang. Caranya pokoknya seperti ini ya, sehingga nanti S inverse nya adalah 1/227. Ini kayaknya ada salah cetak di situ sehingga nggak ada jawabannya. Terus dua-duanya dipindah dengan 5, min 13 berubah jadi 13, 9 nya berubah jadi min 9. Nah, ini ya. Nah, ini namanya inverse ya, namanya apa? Inverse, gitu ya. Ya, baik.
Kemudian nomor 14. Nomor 14 sih masih matrik ya, masih matrik, cuman ini mudah ya, mudah. Kalau di situ 5 buku tulis dan 3 ballpoint di toko murah dengan membayar 27.500 gitu kan. Nah ini bukunya X, ballpointnya Z, sehingga itu ditulis 5x plus berapa 3z gitu kan. Nah 5x plus 3z itu sama dengan 27.500 gitu kan. Nah kemudian 4x plus 2z akan sama dengan berapa? 21.000 ya, 21.000. Nah ini kalau ditulis dalam bentuk perkalian matrik bagaimana? Gampang banget, tulis saja 53 42 dikurung jadi matrik kan, dikalikan xj nya matrik kolom, atau sama dengan ini di matrik juga 27.500 ya, sini 21.000. Nah ini ya, seperti ini gampang banget. Nah kalau misalkan ini ya, cara mengubahnya seperti ini, mudah banget. Nah kalau pengen mencari xj, ini kita misalkan ini A, ini B, ini C gitu kan. Kalau ada A, B sama dengan C ya, kalau ada A, B kok sama dengan C, yang ditanyakan matrik B, maka nanti ininya hilang, dipindah ke sini, tapi jadi inverse. Nah, tapi pindahnya harus di kirinya karena A-nya ada di kirinya. Tapi nanti kalau A-nya di kanan gitu ya, A-nya di kanan, maka kalau yang ditanyakan B, A-nya dipindah ke kanan juga, jadi A inverse gitu kan. Nah untuk itu ketika kita pengen mencari matrik B, mencari matrik xj gitu ya, maka mau nggak mau mencari A inverse dulu. Mencari A inverse mau nggak mau harus mencari determinan A ya enggak, berarti determinan berapa itu? 10 dikurangi 12 berapa? Min 2 gitu kan. Nah sehingga A inverse nya adalah berapa? 1 per min 2 atau min setengah ya kan, dikali dengan 5 bukan 5 ya, dibalik ya dibalik 5 sama 2 dibalik, ini sini 2, di sini 5, 3 nya jadi min, kemudian 4 nya juga jadi min. Nah cuman kan kalau berarti matrik B nya adalah, matrik B nya tadi rumusnya apa? A inverse kali C kan, berarti matrik xj nya, nah ini jadi ya, jadi matrik xj nya adalah A inverse kali C. A inverse nya adalah min setengah dikali 2 min 3 min 4 5 dikali C. C nya tadi ini ya, sama ya 27.500 dikali 21.000. Nah cuman di situ di jawaban itu setengahnya positif semua. Nah sehingga minnya ini dipindah ke dalam. Nah jadi min 2, min ketemu min jadi plus, min ketemu min jadi plus, min ketemu plus jadi min gitu ya. Nah hasilnya ini berarti ya, ini pokoknya yang diingat-ingat ini ya. Atau kalau nanti ada soal yang berhubungan dengan ini, masukkan, jadi coba-coba saja ya, coba-coba saja. Tapi intinya antum harus tahu cara mencari inverse bagaimana gitu ya, cara mencari inverse bagaimana. Baik, itu nomor 14. Salah. Sekarang nomor 15 ya, 15. Nah nomor 15 itu namanya deret barisan aritmatika. Jadi barisan dan deret aritmatika itu ada dua, aritmatika dan geometri ya kan, aritmatika dan geometri. Lah kalau yang aritmatika ini barisan
dan deret ya. Kalau yang aritmatika ini gampang. Aritmatika itu contohnya seperti ini, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya gitu ya. Nah 2, 4 ini disebut sebagai suku. Suku lambangnya U. Berarti 2 ini suku pertama, 4 suku ke 2, ini suku ke 3, ini suku ke 4, ini suku ke 5 dan seterusnya gitu ya. Ini barisan dulu, ini barisan ya, ini barisan ya, barisan tayyib. Lah nanti di dalam barisan dan deret aritmatika ini ada dua unsur yang harus antum ketahui. Yang pertama adalah A itu adalah U1. A itu adalah suku pertama. Kalau dalam contoh ini berarti berapa? 2, ya kan? Kemudian unsur yang kedua adalah B. B itu adalah beda. Beda itu suku setelahnya dikurangi sebelumnya, berarti 4 dikurangi 2, 6 kurangi 4, 2, 8 kurangi 6, 2, 10 kurangi 8, 2. Jadi bedanya selalu sama, nggak mungkin beda. Kalau beda bukan barisan, maka dalam hal ini bedanya adalah 2 gitu ya. Ini barisan. Nah nanti kalau di dalam barisan itu yang ditanyakan adalah suku ke n. Maka ini rumusnya adalah A plus N min 1 kali beda. Jadi kalau ditanya suku ke-5 berarti A plus 4B, suku ke-6 berarti A plus 5B, suku ke-7 berarti A plus 6B dan seterusnya gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan antum ditanya suku ke-20 berarti rumusnya apa? A plus 19B berapa Mbak? 2 ditambah 19 kali 2 berarti 40 ya enggak? Nah kalau U5 tadi kita buktikan U5 maka 10 ya. Jadi misalkan kita cek ini hanya berarti 2 ditambah 4 kali 2 berarti 10, bener kan? Nah seperti itu. Nah nanti kalau deret itu bedanya cuma apa? Nah, tandanya. Nah kalau ada plus begini biasanya dia disebut deret dan seterusnya gitu ya. Unsurnya juga sama, A sama B sama, ini juga suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima dan seterusnya. Cuma nanti di dalam deret itu yang sering ditanyakan adalah jumlah suku n pertama. Rumusnya adalah n per 2 dikali 2A plus n min 1 kali B gitu ya. Nah misalkan kita tanya S5 itu berarti jumlah 5 suku pertama, berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Ini kan 5 suku pertama kan. Ini kalau kita jumlah jadi berapa? 30. 4 tambah 6 10, 2 tambah 8 10, sudah 20 tambah 10 30 kan. Nah coba kita hitung apakah nanti juga 30 pakai cara ini. Berarti ini berapa? 5 per 2 dikali 2 kali A nya berapa? 2 ditambah N min 1 berarti 4 ya. 4 dikali B nya berapa tadi? 2. Berarti 5 per 2 dikali 2 tambah 2 berapa? 2 kali 2 4 ditambah 8 ya sama dengan 5 per 2 dikali 12 ya, coret-coret 6 sama dengan 30. Benar kan? Nah ini namanya deret. Taib. Kemudian bagaimana kalau mengerjakan soal nomor 15? Nah soal nomor 15 berarti bagaimana? Berarti kita tulis itu suatu deret aritmatika diketahui suku ke-6 nya bernilai 17. Berarti U6 nya adalah 17 ya. 17 itu berarti apa? Suku ke-6 rumusnya apa tadi? A plus 5B ya enggak? Ini sama dengan 17 ya kan? Nah kemudian diketahui lagi suku ke 10. Ini 33 saya letakkan di atasnya karena nanti kita pakai eliminasi. Nah suku ke 10 rumusnya A plus 9B sama dengan 33. Lah tadi sudah saya bilang bahwa di dalam barisan dan deret aritmatika itu harus ada dua unsur yang harus diketahui gitu kan. Dua unsur yang harus diketahui yaitu A sama B. Kalau belum tahu harus dicari. Nah ini kan A sama B belum tahu itu nomor 15 itu, maka harus dicari. Lah nyarinya pakai ini persamaan dua variabel kan, pakai
nasi. Berarti 9B kurangi 5B 4B. Ini 33 kurangi 17 berapa? 16 gitu kan. Berarti B nya berapa ini? B nya 4 ya kan. B nya 4. B nya 4 berarti A nya berapa? Yuk, B nya 4 berarti dimasukkan ke sini kan, ya kan. 5 kali 4 berapa? 20 dipindah ke sini jadi min. Jadi 17 kurangi 20 berapa? Min 3, ya kan. Nah, yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah jumlah 30 suku pertama, berarti S 30, berarti 30 per 2 dikali 2A, 2 kali min 3 ditambah N-1, berarti 29 dikali B dikali 4 gitu kan. Jadi 15 dikali min 6 ditambah berapa? Min 6 ditambah berapa ini? 129 kali 4, 116 ya, 116. Nah, berarti sama dengan 15 dikali 110, ya enggak, dikali 110 sama dengan 1650. Nah, ini selalu sering nanti seperti ini, yang keluar nanti insya Allah yang seperti ini ya. Jadi mudah sekali barisan dan deret aritmatika ini. Ya, kemudian kalau kita bahas nomor 16 itu namanya deret geometri ya. Deret geometri, barisan dan deret geometri. Ya, kalau barisan dan deret geometri itu contohnya seperti ini: 2 4 8 16 32 dan seterusnya. Dikali berarti ke atas semakin ke kanan dikali. Kalau yang tadi semakin ke kanan ditambah gitu ya. Atau boleh juga, ini yang barisan, atau boleh juga ditulis 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32. Ini yang deret ya. Bedanya tadi ya cuma tanda tadi ya. Lah, cuman kalau di dalam barisan dan deret geometri ini yang harus diketahui adalah A sama R. A itu suku pertama. Lah, R itu adalah suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Ya enggak? Ya, suku setelahnya. Jadi tidak dikurangi. Kalau tadi kan dikurangi ya. Tapi ini suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Gitu ya. Nah, maka dalam contoh ini A-nya adalah 2, R-nya berapa? Juga 4 kurangi bagi 2, 2 atau 8 bagi 4, 2, 16 bagi 8, 2, 32 bagi 16, 2. Gitu ya. Nah, nanti kalau yang ditanyakan adalah suku ke N, rumusnya adalah A R N pangkat min 1. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya suku ke-5 32 toh. Coba kita buktikan apakah 72, berarti 2 dikali 2 pangkat 4. Ya kan, 5 kurangi 1 4 kan, 5 kurangi 1 kan 4 kan, atau tak tulis dulu 5 kurangi 1 gitu kan. Berarti 2 dikali 2 pangkat 4. Nah, 2 dikali 16 sama dengan 32. Bener kan? Ya. Atau SN nya adalah apa? A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Ini kalau R nya kurang dari 1. Nah, kalau R nya lebih dari 1 dibalik R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. Ini kalau R nya lebih dari 1. Tapi antara pakai ini saja enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, nanti ada juga rumus. Ini kalau misalkan contohnya ya, kalau misalkan ditanya adalah S3. Biar dikit ya, S3 berarti 2 tambah 4 tambah 8 berapa? 14 ya. Atau S4 lah, S4. Berarti berapa ya? Tadi 14 tambah 16 30 ya. Bentar, 30 kan. Nah, coba kita buktikan. A-nya berapa tadi? 2 dikali 1 min 2 ya. R-nya lebih dari 1, berarti pakai rumus yang bawah. Ya. Pakai rumus yang bawah, berarti 2 pangkat 4 dikurangi 1 per
ya 2 kurangi 1 ya berapa, 2 dikali 2 pangkat 16 kurangi 1 15 dibagi 1 itu kan berarti 30, bener kan? Bener. Lah nanti di dalam barisan dan deret geometri ini dikenal yang namanya S tak hingga, S tak terhingga. Ini kalau R nya kurang dari 1 biasanya. Ini rumusnya adalah A per 1 min R. Maka kalau di dalam nomor 16 itu ada soal ya 30 suatu deret ya 30 ditambah 15 ditambah 15 per 2 gitu ya. Nah plus titik-titik gitu kan. Nah dari sini kita bisa tahu A nya berapa, A nya 30 ya enggak, R nya berapa, R nya berarti 15 bagi 30 kan berapa, setengah. Nah R nya setengah. Lah pakai rumus ini berarti 30 dibagi 1 min setengah sama dengan 30 dibagi setengah. Berapa 30 setengah? Sama dengan 30 dikali kebalikannya setengah. Berapa? 2 per 1. Jadi sama dengan 60. Gitu ya, mudah sekali ya. Ya. Itu sampai sini dulu pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika. Sebelum akhiri ingat bahwa ini ditulis kemudian insyaallah nanti akan keluar di UM gitu ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.